Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Puspamundiri dengan NIM 1190463. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 dan rekan saya bernama Jendesar Monika dengan NIM 1190253. Di sini saya akan memaparkan sebuah proyek UAS yang telah kami susun, yaitu audit sistem informasi akademik menggunakan framework COVID 4.1 studi kasus Universitas Nasional. Selanjutnya, sebelum di sini saya akan menjelaskan definisi audit, saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari dibaca penelitian ini. Universitas Nasional merupakan universitas perguruan swasta yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga dibutuhkan penggunaan TI yang mendukung guna mencapai rencana strategi universitas tersebut. Sebagai perguruan tinggi yang memberikan jasa pendidikan, maka sistem informasi akademi memiliki fungsi yang cukup penting dan merupakan salah satu pendukung sistem informasi akademi. Memiliki fungsi yang sangat penting membuat sebuah sistem dikembangkan untuk mendukung suatu manajemen terhadap jalannya suatu proses administrasi dan operasional. Sistem informasi akademik Universitas Nasional terdiri dari registrasi mahasiswa baru, penjadwalan, pengisian KRS, pengelolaan administrasi perkuliahan, nilai mahasiswa, presensi mahasiswa, dosen mengajar, dan lain sebagainya. Pengelolaan sistem informasi akademik yang tidak terkelola dengan baik akan rendahnya kualitas layanan, rendahnya tingkat kepuasan pelanggan atau mahasiswa, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder terhadap institusi. Dengan demikian, maka sangat diperlukan untuk pemantauan pelaksanaan sistem informasi akademik yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tersebut telah mendukung suatu tujuan bisnis intuisi dengan menggunakan salah satu tool yang dapat digunakan, yaitu framework COVID 4.1. Dengan adanya pemantauan terhadap proses pelaksanaan siakat diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan sistem yang sedang berjalan jadi lebih baik lagi dan sesuai dengan tujuan bisnis institusi. Di sini saya akan menjelaskan definisi audit itu sendiri. Audit adalah proses sistematis dan objektif di dalam memperoleh data, mengevaluasi suatu bukti-bukti, tindakan ekonomi guna memberikan asersi atau pernyataan dari pernyataan dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan komunikasi adalah proses menemukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset dan teknologi informasi yang ada, memelihara integritas data sehingga keduanya dapat diarahkan pada pencapaian tujuan bisnis secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Definisi audit sistem informasi. Audit sistem informasi atau teknologi informasi merupakan proses pengumpulan data dan mengevaluasi bukti untuk menemukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset teknologi informasi, aset dan data teknologi informasi yang telah memelihara integritas data sehingga keduanya dapat diaktif maupun efisien menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari tata kelola, definisi tata kelola informasi. Pengertian tata kelola TI diambil dari IT Governance Institute sebagai berikut. Tata kelola TI didefinisikan
sebagai tanggung jawab eksekutif dan dewan direktur yang terdiri atas kepemimpinan, struktur organisasi, serta proses-proses yang memastikan TI perusahaan mendukung dan memperluas secara objektif dalam strategi organisasi. Sistem informasi akademik atau SIAKAD yang adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyediakan informasi bagi kegiatan akademik terdiri dari registrasi mahasiswa, penjadwalan, pengisian KRS, pengelolaan administrasi perkuliahan, nilai presensi mahasiswa, nilai mahasiswa, dan presensi dosen mengajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian area fokus tata kelola teknologi informasi. Menurut Information Technology Governance Institution, ITGI 2005, terdapat 5 area yang menjadi fokus dalam tata kelola TI, yaitu keselarasan strategi bisnis dan strategi TI, penyampaian nilai TI, manajemen risiko, pengukuran kinerja, dan manajemen sumber daya TI. Setiap area ini mempunyai standar pengaturan yang diuraikan dalam panduan COBIT, Control Objective for Information and Technology. Di sini saya akan menjelaskan area fokus dari tata kelola teknologi informasi. Di sini ada strategic alignment. Area ini fokus pada memastikan keterkaitan di mana antara bisnis dengan perencanaan TI, mendefinisikan, memelihara, maupun memvalidasi nilai penggunaan TI dalam perusahaan untuk menjelaskan penggunaan TI dengan operasional. Yang kedua ada value delivery. Value delivery ini berfokus pada penerapan TI untuk memberikan nilai tambah sejalan strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga ada resource management. Memahami resiko yang dihadapi yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan TI sehingga dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan olehnya. Yang kelima ada performance measurement. Area ini berfokus pada monitor penerapan strategi, kelengkapan proyek, penggunaan sumber daya, dan layanan lainnya agar sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini ada definisi COBIT. COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology, menurut IT Governance Institute adalah sekumpulan dokumentasi praktik terbaik untuk IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen, penggunaan user untuk mengatasi gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis. COBIT berorientasi pada bagaimana menghubungkan tujuan bisnis dengan tujuan TI, menyediakan metrik dan maturity model untuk mengukur pencapaian dan mengidentifikasi tanggung jawab terkait bisnis dan pemilik proses TI. Di sini ada tujuan dari audit itu sendiri. Tujuan audit itu ada 10. Di sini saya akan menjelaskan tujuan audit yang pertama ada time waktu. Time waktu ini menitik beratkan waktu penyimpanan pencarian data yang ada dalam sistem informasi. Yang kedua ada akurasi atau ketepatan. Dalam akurasi ketepatan ini menitik beratkan suatu penggunaan maupun pengolahan data yang terdapat dalam sistem informasi. Yang ketiga ada correctness, kebenaran. Kualitas kebenaran ini juga menitik beratkan pada kebenaran data yang terdapat dalam sistem informasi yang digunakan. Yang keempat ada pengamanan aset. Pengamanan aset ini ada mencakup perangkat keras maupun perangkat lunak, fasilitas teknologi
informasi personil file data dan dokumen sistem maupun perangkat lain pengaman aset dimaksudkan adalah sejauh di mana teknologi informasi dapat memberikan jaminan kerahasiaan dan ketersediaan layanan informasi. Yang kelima ada integritas data. Integritas data merupakan konsep dasar audit sistem informasi data, berarti memiliki atribut suatu kelengkapan baik dipercaya dan mempunyai kemurnian dan juga ketelitian. Integritas data tidak dapat lepas dari pengorbanan biaya apabila organisasi tidak dapat menjaga integritas data, keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung oleh data yang benar. Yang selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas ini adalah sistem informasi di mana dikaitkan dengan efektif sistem informasi tersebut guna untuk mencapai tujuannya. Untuk menilainya diperlukan upaya untuk mengetahui kebutuhan di mana sistem tersebut bermanfaat bagi user maupun suatu auditor perlu untuk mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan suatu keputusannya. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi di sini suatu sistem sebagai fasilitas pemrosesan informasi dikatakan efisien jika penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya, mesin, dan segala kelengkapannya. Perangkat lunak seperti perangkat lunak, sarana komunikasi, tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Selanjutnya ada availability. Availability ini menitik beratkan pada ketersediaan data atau informasi yang dibutuhkan dalam sistem informasi. Yang selanjutnya ada compliance. Compliance ini menitik beratkan pada kesesuaian informasi yang terdapat dalam proses sistem informasi. Yang terakhir ada reliability. Reliability ini menitik beratkan pada kemampuan atau ketangguhan suatu sistem informasi dalam pengolahan data informasi. Selanjutnya, di sini ada struktur COBIT. Struktur COBIT terdiri dari executive summary yang didukung dengan perangkat implementasi, kemudian framework yang dijabarkan menjadi 3 bagian, yaitu manajemen guidelines, audit guidelines, detail control objective. Untuk manajemen guidelines, terdapat 4 indikator pengukuran, yaitu maturity model, control success factor, key goal indicator, dan key performance indicator. Sedangkan detail control objektif dijabarkan dalam beberapa kontrol praktis. Berikut adalah gambaran dari struktur COBIT yang diambil dari Audit Guideline 2000. Selanjutnya. Di sini ada kerangka kerja COBIT. Kerangka kerja COBIT ini adalah di mana suatu keseluruhan kerangka kerja COBIT dapat dilihat pada gambar COBIT, proses model dari 4 main mengandung 34 proses generik yang mengelola IT resource untuk memberikan informasi pada bisnis sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tata kelola. Keempat domain tersebut dapat pula digambarkan dalam bentuk gambar di bawah yang juga terdapat 34 high level objektif publikasi. Berikut adalah gambaran dari overall framework COBIT dari kerangka kerja COBIT. Selanjutnya. Di sini ada sejarah dari Universitas Nasional, sejarah dan visi misi. Di sini akan menjelaskan sejarahnya. Universitas Nasional selanjutnya disebut UNAS adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan kedua tertua di Indonesia. Didirikan pada 15 Oktober 1949 atas prakarsa tokoh-tokoh terkemuka yang terhimpun dalam pengumpulan majukan ilmu dan kebudayaan atau yang disebut PMIK. Para pendiri dari R. Teguh Suharjo, Sastro Suwingyo, M. Mr. Sultan Takdir Alis Jahbana,
Mr. Sujono Harjo Sudiro, Profesor Sarwono Prawiroharjo, Mr. Pajito Suwondo Hazil, Kuari Kaja Brata, Dr. Johana, RM Subagio, Mr. Adam Bahtiar, Nyonya Nugroho, Dr. Andes Adam Bahtiar, Dr. Andes Bahder Johan, Dr. Leimana, Insinyur Abdul Karim, Profesor Dr. Sutomo Cokronegoro, Mr. Ali Budiharjo, Purwo Darminta, Mr. Sutikno, Insinyur PH Ares Racing, Dr. Sumitro Johadikusumo, Nugroho, Sujatmiko, HB Jasin Mohtar, Alvin L. Damai S, A. Johana, Nona Budihari, dan Nona Rukimi Singgi. Berikut adalah visi dari UNAS. Menjadi perguruan tinggi swasta dengan peringkat 10 PTS terbaik di Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan riset yang berbasis kebudayaan, mencapai akreditasi internasional untuk akreditasi internasional 1 menuju World Class University pada tahun 2025. Selanjutnya. Misi dan struktur organisasi nasional. Di sini adalah gambaran dari misi struktur organisasi nasional. Di sini ada dibagi prodi, yaitu dari prodi SI dan prodi TI. Di sini saya akan menjelaskan dari prodi SI maupun TI. Misinya di sini adalah menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, riset, teknologi, dan kebudayaan yang diakui secara internasional. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya, yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional maupun internasional. Selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan ada 3. Di sini ada studi pustaka dan kuesioner maupun metode penelitian kualitatif. Studi pustaka ini penelitian kami mencari, membaca, maupun mengumpulkan berbagai data yang dianggap perlu dalam mengisi kebutuhan audit. Berhubungan dengan objek yang akan diaudit, semua data dikumpulkan yang terkait objek yang akan diaudit seperti kumpulan referensi buku, referensi jurnal, dan berbagai contoh penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adanya website referensi yang terkait dengan objek juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi keseluruhan proses studi. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner adalah membuat daftar pertanyaan seputar permasalahan penelitian objek penelitian yang akan dilakukan. Pengisian kuesioner ini biasanya diajukan kepada responden yang sebelumnya sudah ditentukan oleh para peneliti. Pembuatan kuesioner didasarkan pada aturan standar framework COVID 4.1 yang berlaku terhadap objek yang akan dievaluasi. Yang ketiga adalah metode penelitian kualitatif. Yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Oleh karena itu, metode kuantitatif digunakan karena dapat digunakan dengan mudah dipahami, dapat mengevaluasi sistem, serta makna dari sistem bagi pengguna dalam penelitian. Di sini ada tahapan metode penelitian. Tahapan metode penelitiannya ada visi misi dan strategi yang berjalan, observasi awal, studi pustaka, pencarian, ada perencanaan kegiatan, pengumpulan data pendukung, data cukup, sistem dan teknologi saat ini, pendefinisian metode level, pembuatan kuesioner hasil, konfirmasi hasil kuesioner, dan seterusnya sampai selesai. Di sini ada metode pengumpulan data dan populasi sampel penelitian. Di sini kami menggunakan
data primer maupun data sekunder. Data primer, data sekunder ini kami membutuhkan 14 jumlah responden, yaitu dari Prodi SI maupun dari Prodi TI. Selanjutnya, maturity model atau model kematangan. Maturity model kematangan atau maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses. Berarti mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Berarti mengukur seberapa baiknya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada pencapaian tujuan-tujuan COVID. Sistem informasi akademik saat ini dapat dilihat hasil perhitungan tingkat kematangan atau current maturity pada BAAK dan Biro ICT Center pada level user dan manajemen yang dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah tabel tingkat kematangan maturity level BAAK dan Biro ICT Center untuk responden kategori user. Di sini jelaskan tabel yang ada di sini bahwa PO yang digunakan adalah PO 2, PO 7, PO 8, dan DS10 maupun DS11. Berikutnya, adalah tabel maturity level BAK dan Biro ICT Center untuk responden kategori manajemen. Berikut adalah hasil perhitungan current maturity level untuk proses pada BAK dan Biro ICT Center yang berjalan pada saat ini di bawah expected maturity level. Dan sebelahnya adalah perhitungan dari gap maturity level yang sudah digunakan dengan melalui COVID 4.1 di mana tingkat kematangan saat ini current maturity levelnya terendah dalam domain PO dan DS. Berada pada proses DS10 yang memastikan pengelolaan permasalahan berkelanjutan pada pengguna yang berada pada level 3.3. Sementara itu, tingkat yang tertinggi pada proses PO 8 yaitu mengelola mutu yang berada pada level 3,78. Pengelolaan mutu dan current maturity manajemennya adalah 3,39 atau lebih tepatnya 3,3. Berikutnya. Hasil perhitungan tingkat keamanan. Berdasarkan hasil perhitungan current maturity level atau kematangan yang sempurna dan expected yang dihasilkan dengan menggunakan kerangka kerja COVID 4.1 di mana sebagai acuan untuk mengukur maturity level di dalam sistem informasi IT, di mana tingkat kematangan atau maturity level yang diharapkan atau expected maturity level adalah pada level 4 atau manage. Perhitungan maturity level ini untuk proses TI yang ada pada saat ini, current maturity level. Pasti di bawah maturity level yang diharapkan atau expected level. Untuk itu harus dilakukan analisis pada gap antara current maturity dengan expected maturity level tersebut. Berikut adalah tabel rata-rata maturity level current dan expected dari user dan manajemen. Di sini ada PO2 dengan current maturity-nya adalah 3.6 dan ekspektasinya adalah 4.41. PO7 atau mengolah sumber daya manusia SDM, di sini current maturity level-nya ada di titik 3,35 atau lebih tepatnya di 3,3. Dan expected maturity-nya adalah
4,24. Selanjutnya ada PO8, pengelolaan mutu. Di sini ekspektasinya adalah 3, tadi sebelum menggunakan COVID 4.1, di current maturity level PO8 pengelolaan mutu adalah 3,32. Di sini setelah menggunakan maturity level dengan menggunakan framework COVID 4.1, maka current ekspektasinya adalah 3,58 dan ekspektasi dari total maksimalnya adalah 4,35. Dan di samping adalah grafik dari radar current expected maturity level yang digunakan pada penelitian kali ini. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijelaskan pada tabel yang di atas, tingkat kematangan maturity level yang pada di setiap proses TI yang terdapat dalam domain planning dan organization PO dan delivery support DS pada umumnya berada di level 3 defined process agar seluruh TI dapat mencapai tingkat kematangan yang diinginkan atau expected maturity level. Di level 4 manage, maka semua prosedur yang disyaratkan di tiap proses harus dipenuhi. Mengacu pada standarisasi COVID, untuk mencapai level 4 manage, maka setiap proses TI harus memiliki prosedur baku dan tertulis yang disosialisasikan ke semua pihak sistem yang terlibat dalam sistem informasi akademik, yaitu kepala pengelola sistem dan pengguna langsung sistem. Prosedur tersebut harus didokumentasikan dan diupdate secara berkala. Yang kedua ada dari hasil gap antara tingkat kematangan tata kelola TI saat ini dengan tingkat kematangan yang ingin dicapai. Diketahui pada domain PO dan DS, prioritas perbaikan dilakukan pada PO7, mengolah sumber daya manusia atau SDM pada TI. Berikutnya. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan dapat selalu dilakukan audit untuk penelitian berikutnya agar level maturity setiap proses dapat diketahui hasilnya sehingga selalu dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bisnis dari intuisi. Yang kedua, pada penelitian ini selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan tools COVID 5.1 atau ISO. Yang ketiga, dapat menambahkan domain atau proses yang diteliti sehingga menambah skop penelitian untuk mencapai hasil suatu penelitian yang semakin kompleks. Terima kasih. Berikut adalah pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.